Halo teman-teman, kami dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram ingin menginformasikan kepada teman-teman tentang dilema gangguan obsesif kompulsif di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya tentang obsesif kompulsif. Yuk, kita simak sama-sama. Jadi, apa itu gangguan obsesif kompulsif? Yuk, kita lihat. Obsesif merupakan suatu pikiran, ide, atau dorongan yang mengganggu dan berulang, yang sepertinya berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Sedangkan kompulsif, suatu keadaan di mana tingkah laku, perilaku yang berulang, seperti memeriksa, menghitung, atau menghindari. Jadi, gangguan obsesif kompulsif itu adalah sebuah gangguan kecemasan di mana seseorang memiliki keinginan yang tidak diinginkan dan diulang, perasaan, ide, sensasi yang disebut dengan obsesi, atau tingkah laku yang membuat mereka selalu ingin melakukan sesuatu yang disebut dengan kompulsif. Lalu, bagaimana dengan jumlah kasus gangguan obsesi kompulsif? Jadi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa gangguan obsesi kompulsif memiliki angka kejadian 2-3% pada populasi umum, di mana pria dan wanita memiliki risiko yang sama. Jadi tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin ya guys. Sedangkan pada usia remaja, pria lebih rentan mengalami gangguan obsesi kompulsif dibandingkan dengan wanita. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa gangguan obsesif kompulsif ditemukan sebanyak 10% pada pasien yang sedang berada di klinik kejiwaan, yang dimana angka tersebut menyebabkan gangguan obsesi kompulsif sebagai diagnosis kejiwaan tersering pada urutan keempat setelah fobia yang disebut dengan rasa ketakutan yang berlebih akan sesuatu hal, gangguan yang berhubungan dengan penggunaan zat, maupun gangguan depresi berat. Umumnya, obsesi kompulsif itu dipengaruhi oleh gangguan mental lain. Ternyata, perlu diingat juga ya guys, hidup sendirian itu lebih rentan loh mengalami gangguan obsesi kompulsif dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Selain itu, sering juga pada orang yang sukses, pemalu, keras kepala, perfeksionis, berhati-hati, kaku, dan cemas yang berat. Jadi, apa saja penyebab gangguan obsesi kompulsif? Yuk kita simak sama-sama. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan obsesif kompulsif. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan faktor yang ada dalam diri kita, seperti hormonal dan genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor perilaku. Menurut para ahli, obsesi merupakan kebiasaan yang disertai dengan ketakutan atau kecemasan itu sendiri. Sedangkan kompulsif dicapai dalam cara yang berbeda, seperti menghindar dalam bentuk kompulsif atau tindakan yang dikembangkan untuk mengendalikan kecemasan itu. Lalu, ada juga faktor psikososial. Faktor psikososial ini merupakan faktor yang ada dalam diri kita maupun di sekitar lingkungan kita, seperti kepribadian dari kita sendiri maupun psikodinamika. Psikodinamika ini yaitu perkembangan dari kepribadian seseorang. Contohnya, pertahanan untuk mengendalikan rasa kecemasan itu. Lalu, bagaimana dengan gejala gangguan obsesif kompulsif? Yuk kita simak sama-sama. Jadi, gejala dari obsesif kompulsif itu sendiri, yang pertama, ada gagasan yang terus-menerus muncul dan sifatnya memaksa. Kedua, tindakan yang dilakukan berkebalikan dengan gagasan yang muncul karena merasa cemas ataupun ketakutan. Yang ketiga, obsesif dan kompulsif yang muncul dianggap asing ataupun belum pernah sama sekali dialami. Keempat, penderita menyadari bahwa obsesif dan kompulsif yang muncul mustahil dan tidak masuk akal. Kelima, merasakan dorongan yang kuat untuk menahannya. Ada 4 pola gejala utama dari obsesif kompulsif loh. Ternyata 4 pola ini sering kita lakukan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, pola obsesi tentang kontaminasi. Contohnya, seperti kita sering mencuci tangan terus-menerus karena takut virus itu masih ada di tangan kita. Yang kedua,
pola obsesi keraguan-raguan. Contohnya, setelah kita cuci tangan, merasa tangan belum bersih, sehingga membuat kita terus-menerus untuk mencuci tangan. Yang ketiga, pola obsesi pikiran yang mengganggu tanpa suatu kompulsi. Contohnya, pikiran yang berulang-ulang yang membuat kita semakin cemas. Yang terakhir, pola kebutuhan akan ketepatan, seperti menggigit kuku yang terus-menerus tanpa disadari. Lalu, benar nggak sih masa pandemi COVID-19 dapat memunculkan gangguan obsesi kompulsif? Yuk kita simak sama-sama. Ternyata masa pandemi COVID-19 ini kita sering loh memiliki perasaan yang sering timbul, seperti perasaan panik, cemas, maupun obsesi terhadap takutnya terpapar virus corona. Nah, dari 3 aspek itu menyebabkan kita sering melakukan suatu obsesif kompulsif itu sendiri. Lalu perilaku obsesif kompulsif apa sih yang sering kita lakukan saat pandemi COVID-19? Yang pertama, selalu melihat berita tentang COVID-19 karena merasa khawatir. Yang kedua, keraguan setelah cuci tangan. Yang ketiga, penimbunan masker, disinfektan, dan sabun. Kemudian, mandi yang berulang. Bagaimana mencegah dan mengatasi gangguan obsesif kompulsif? Disimak baik-baik ya. Jadi, cara mencegah dan mengatasi dari obsesif kompulsif itu sendiri, yang pertama, menulis tentang perasaan seperti pengalaman yang membuat cemas dan stres, kemudian membangun kesadaran. Yang kedua, ingatkan diri sendiri akan kualitas hidup yang baik secara teratur, seperti melawan ketakutan dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi, always be positive thinking ya guys. Ketiga, rawatlah diri, seperti menjaga kebugaran, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, mengikuti kegiatan religius. Jadi, jangan lupa selalu beribadah ya guys, karena ternyata ibadah itu sangat penting untuk kesehatan kerohanian kita. Yang keempat, lakukan relaksasi, seperti meditasi dan yoga. Kelima, tetap selalu ada dukungan sosial dan keluarga. Lalu, kapan kita harus ke dokter? Jika 5 tahap yang tadi tidak bisa mengurangi gejala dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga kecemasan tersebut semakin berlebih, maka segeralah konsultasi ke dokter kejiwaan. Keeping your body from disease is a way to avoid illness. Jadi, selalu jaga kesehatan dan teman-teman. Dan jangan lupa tetap melakukan protokol-protokol untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih. Bye-bye.